يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها نفسي تسلم للنبي ولاها المصطفى المبعوث من علياها ولمن بحقه هل أتى قد نازلت وبخيبر تشهد له قتلاها ولفاطم الطهر التي قد أفطمت عن الأذى والنار موالاها ولشبل حيدرة الإمام المجتبى المقتول ولدها فاطمة بنت رسولك صلى الله عليه وآله أدام الله أجورنا وأجوركم باستشهاد سيداتنا ومولاتنا السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan dari Abu Basir, sahabat Imam Ja'far As-Sadiq alaihi salam, bahwa Imam Ja'far pernah bersabda, Fatimah dilahirkan pada tanggal 20 bulan Jumadil Akhirah. Menurut riwayat dari Abu Basir, tahun 45 dari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Jadi usia Nabi saat Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihi salam dilahirkan adalah 45 tahun. Kemudian Imam Ja'far melanjutkan, beliau tinggal di Mekah selama 8 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Dan setelah wafatnya beliau hidup selama 75 hari. Artinya usia beliau adalah 18 tahun 75 hari. Kemudian Imam Ja'far melanjutkan, beliau wafat pada bulan Jumadil Akhirah, hari Selasa, tanggal 3 di bulan itu, tahun 11 Hijriyah, menurut riwayat dari Abu Basir. Kemudian Imam Ja'far melanjutkan, penyebab wafatnya adalah kunfus. Jadi kunfus ini adalah orangnya si fulan, memukulnya dengan pangkal pedang atas perintahnya, sehingga Fatimah Az-Zahra alaihissalam keguguran janinnya yang bernama Muhsin. Ini riwayat dari Imam Ja'far As-Sadiq alaihissalam. Kemudian beliau melanjutkan, dan beliau jatuh sakit karena itu dengan sakit yang parah. Beliau tidak mengizinkan siapapun yang menyakitinya untuk menemuinya. Demikian penjelasan dari Imam Ja'far alaihissalam. Kemudian Imam Ja'far melanjutkan, ada 2 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi meminta kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib agar mau menjadi perantara bagi mereka untuk menemui Sayyidah Az-Zahra alaihissalam. Jadi 2 orang itu memohon kepada Imam Ali bin Abi Thalib agar Sayyidah Az-Zahra mengizinkan mereka untuk berjumpa dengan Sayyidah Az-Zahra, karena sejak awal Sayyidah Az-Zahra tidak ingin ditemui, terutama oleh mereka yang telah menyakiti hatinya. 2 orang itu meminta kepada Amirul Mukminin supaya meminta kepada Sayyidah Az-Zahra izin supaya mereka bisa menjumpai Sayyidah Az-Zahra alaihissalam. Maka Amirul Mukminin memintanya, begitu penjelasan dari Imam Ja'far As-Sadiq alaihissalam. Dan akhirnya Sayyidah Fatimah mengabulkan permintaan itu.
Ketika keduanya masuk menemui Sayyidah Az-Zahra alaihi salam, mereka berkata kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai putri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi? Kemudian Sayyidah Az-Zahra menjawab, dalam keadaan baik, segala puji bagi Allah. Kemudian Sayyidah Az-Zahra berkata kepada kedua orang itu, tidaklah kalian berdua mendengar Nabi sallallahu alaihi wa alihi pernah bersabda, Fatimah adalah bagian dariku, barang siapa menyakitinya maka sungguh ia telah menyakitiku, dan barang siapa menyakitiku maka sungguh dia telah menyakiti Allah azza wa jalla. Sayyidah Fatimah berkata seperti itu kepada dua orang tersebut. Kemudian apa kata kedua orang itu? Keduanya menjawab, ya kami telah mendengar itu. Jadi riwayat itu sudah sampai kepada mereka berdua. Mereka tahu persis riwayat itu. Artinya hujjah telah sampai kepada mereka. Tidak ada alasan mereka untuk mengatakan bahwa kami tidak pernah mendengar itu. Mereka mengatakan, iya kami telah mendengar itu. Kemudian Sayyidah Az-Zahra berkata, maka demi Allah, sungguh kalian berdua telah menyakitiku. Demikian menurut Sayyidah Az-Zahra. Kemudian perawi mengatakan bahwa maka kedua orang itu keluar dari ruangan itu sementara beliau Sayyidah Az-Zahra murka terhadap keduanya. Inilah riwayat yang disampaikan oleh Abu Basir dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Kunfus, siapa Kunfus itu? Kunfus itu adalah putra dari Umair bin Jud'an Al-Qurashi At-Taimi. Ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan dari Imam Ja'far As-Shadiq, wa kana sababu wafatiha anna kunfuzan maula rajul lakazaha bina'li sayf bi amrihi. Dalam riwayat disebutkan bahwa Imam Ja'far As-Shadiq bersabda, dan penyebab wafatnya Sayyidah Az-Zahra alaihissalam adalah karena Kunfus, pengikut orang tersebut. Imam tidak menyebutkan namanya. Kunfus adalah pengikut orang tersebut, menusuknya Sayyidah Az-Zahra dengan sarung pedang atas perintahnya. Maka ia Fatimah Az-Zahra keguguran muhsin dan jatuh sakit karenanya dengan sakit yang parah. Kunfus ini termasuk orang yang masuk Islam tapi masuk kategori Islam tulaka, Islam yang setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Fathu Mekah. Kunfus adalah masuk Islam karena dimaafkan oleh Allah, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kategori Islam tulaka. Ini terkait dengan riwayat yang menjelaskan tentang beberapa hari menjelang Sayyidah Az-Zahra alaihissalam wafat. Ayyuhal hadirin, kita mungkin tidak pernah melihat atau mendengar, membaca terkait dengan madlumiyah, ketertindasan, ya. Berbeda dengan madhab Syiah. Madhab Syiah itu mereka betul-betul memiliki hal yang semacam itu, yang disebut dengan madlumiyah, ketertindasan. Banyak buku yang dikarang tentang ketertindasan. Ada madlumiyah ahlul bait, ketertindasan ahlul bait secara umum. Ada ketertindasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, madlumiyatur Rasul. Ada ketertindasan Imam Ali bin Abi Thalib, madlumiyatul Imam Ali bin Abi Thalib. Ada lagi ketertindasan Sayyidah Az-Zahra alaihissalam, dan seterusnya. Banyak buku yang menulis tentang itu, dan itu selalu kita pelajari, kita resapi dalam hidup kita. Saya berpikir bahwa saya menduga tidak ada hal yang macam itu di dalam agama atau mazhab yang lain. Dalam hari-hari sepanjang tahun kita merayakan adanya hari lahir, juga ada hari wafayat, syahadat, madlumiyah. Nah,
Inilah yang menjadi ciri khas madhab kita, bahwa kita itu punya hal yang namanya madlumiyah, ketertindasan ahlul bait, yang insya Allah pada malam hari ini kita akan mencoba menggali tentang itu, madlumiyah. Jadi ketertindasan ahlul bait, ya, ketertindasan terutama Sayyidah Az-Zahra alaihissalam, itu untuk apa sebenarnya? Apa yang sedang mereka perjuangkan? Ketertindasan Al-Husain di Karbala, di mana beliau korbankan nyawanya, jiwanya, keluarganya. Ini adalah ketertindasan Al-Husain alaihissalam. Madlumiyah dari Al-Husain alaihissalam. Sebenarnya apa yang mereka inginkan dari madlumiyah itu? Bukankah mereka bisa lepas menghindari madlumiyah itu? Sangat bisa. Tapi kenapa akhirnya mereka menempuh jalan madlumiyah itu? Apa tujuan yang sesungguhnya dari ketertindasan ahlul bait? Mulai dari Rasulullah sampai imam kita Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Jauh sebelum peristiwa Az-Zahra alaihissalam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi diisrakan, diriwayatkan dalam sebuah riwayat dari Khalid, dari Abu Abdullah, dari Abdullah bin Hamad, dari Abdullah bin Abdurrahman Al-Asam, dari Hamad bin Utsman, dari Abu Abdullah. Riwayat ini menceritakan, ya, dari Imam Ja'far Al-Shadiq alaihissalam, menceritakan bagaimana ketertindasan ahlul bait itu, madlumiyah ahlul bait itu sudah disampaikan, sudah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dalam Isra dan Mi'raj, jauh sebelum kejadian itu terjadi. Dalam riwayat itu disebutkan bahwa dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, sesungguhnya Allah akan mengujimu dalam 3 hal untuk melihat bagaimana kesabaranmu. Kemudian Rasulullah berkata, aku berserah diri kepada perintahmu wahai Tuhanku, dan aku akan bersabar, dan tiada kekuatan bagiku untuk bersabar kecuali dengan pertolonganmu. Apakah ketiga hal itu? Kemudian dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, yang pertama adalah lapar dan mengutamakan orang lain di atas dirimu dan di atas keluargamu untuk orang-orang yang membutuhkan. Inilah ujian pertama yang akan diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian beliau berkata, aku terima wahai Tuhanku, dan aku rela dan aku berserah diri, dan darimulah taufik untuk bersabar. Kemudian dikatakan lagi, adapun yang kedua adalah pendustaan dan ketakutan yang hebat, pengorbanan jiwamu demiku, perangmu melawan kaum kafir dengan hartamu dan jiwamu, serta kesabaran atas segala gangguan yang menimpamu dari mereka dan dari kaum munafik, dan penderitaan dalam perang serta luka-luka. Ini adalah ujian kedua yang akan dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian beliau berkata, wahai Tuhanku, aku terima dan aku rela dan aku berserah diri, dan darimulah taufik untuk bersabar. Kemudian dilanjutkan, adapun yang ketiga, ujian yang ketiga yang akan diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Adapun yang ketiga adalah apa yang akan dihadapi oleh ahlul baitmu. Ini yang ketiga. Jadi ujian yang ketiga adalah apa yang akan menimpa ahlul baitmu. Ketertindasan ahlul bait sudah diberitakan sejak Rasulullah Isra dan Mi'raj. Adapun yang ketiga adalah yang akan dihadapi oleh ahlul baitmu sepeninggalmu berupa pembunuhan. Adapun saudaramu Ali, Allah memulai dengan Ali bin Abi Thalib. Adapun saudaramu Ali, dia akan menerima cacian, kekerasan, celaan, perampasan hak, kesulitan dan kezaliman dari umatmu, bukan dari orang lain. Dan akhir dari semua itu adalah pembunuhan. Akhir dari semua itu adalah syahadah Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah berkata, wahai Tuhanku, aku berserah diri dan aku terima, dan darimulah taufik untuk bersabar. Ya.
Nanti kita akan mencoba menggali kenapa Rasulullah menerima penderitaan itu. Kenapa Rasulullah mengorbankan ahlul baitnya. Kenapa ahlul bait menempuh jalan madlumiyah, ketertindasan, sementara mereka bisa saja meninggalkan itu. Apa yang sedang mereka cari sebenarnya? Kemudian Allah melanjutkan dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Adapun putrimu Fatimah Az-Zahra alaihissalam, maka dia akan dizalimi, dirampas haknya, diambil haknya secara paksa di mana engkau telah tentukan baginya, dan dipukul ketika dia sedang hamil, dan akan dimasuki rumahnya serta diganggu kehormatannya dan tempat tinggalnya tanpa izin. Kemudian dia akan merasakan kehinaan dan kerendahan. Lalu dia tidak menemukan penghalang, pembela yang membelanya, dan dia akan keguguran janin yang ada dalam kandungannya karena pukulan itu, dan dia akan meninggal karena pukulan tersebut. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi? Rasulullah berkata, maka aku mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Aku terima ya Allah, aku terima ya Allah. Artinya Rasulullah mengorbankan Ali bin Abi Thalib, Rasulullah mengorbankan Sayyidah Az-Zahra alaihissalam. Beliau terima pengorbanan itu, beliau terima ketertindasan itu, beliau terima madlumiyah itu. Sebenarnya apa yang hendak dicapai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi? Kemudian Rasulullah melanjutkan, aku terima wahai Tuhanku, dan aku berserah diri, dan darimulah taufik untuk bersabar. Riwayatnya panjang. Kemudian sampailah riwayat itu pada bagian yang menyebutkan bahwa kemudian dikatakan kepadaku, kata Rasulullah, amma akhuka fajazauhu indi jannatul ma'wa nazalan bisabrihi. Ali bin Abi Thalib dengan segala pengorbanannya, dengan segala ketertindasannya, dengan segala madlumiyahnya, kata Allah, adapun saudaramu ganjaran baginya di sisiku adalah jannatul ma'wa, sebagai balasan karena kesabarannya. Kemudian aku akan memenangkan hujjahnya, argumennya di hadapan seluruh makhluk pada hari kebangkitan. Allah akan tampakkan kebenaran Ali bin Abi Thalib di hari akhir nanti. Dan aku akan menjadikannya penguasa haud telagamu, Ali bin Abi Thalib, berkat kesabarannya. Dan dia akan memberi minum kepada kekasihmu darinya, dari haud tersebut, dan akan mencegah darinya musuh-musuhmu. Itulah yang akan dilakukan Ali bin Abi Thalib di akhirat nanti. Tidak cukup itu, kemudian Allah melanjutkan, dan aku akan menjadikan neraka jahanam bagi Ali bin Abi Thalib menjadi dingin dan selamat. Untuk apa? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala mendinginkan neraka menjadi mendinginkan neraka dan menjadikan selamat bagi Ali bin Abi Thalib? Allah melanjutkan, dia akan memasuki neraka itu, Ali bin Abi Thalib. Setelah neraka itu didinginkan dan dibuat selamat bagi Ali bin Abi Thalib, dia akan memasuki neraka itu dan akan mengeluarkan siapa saja yang di dalam hatinya terdapat seberat biji atom dari kecintaan kepada kalian. Shalawat. Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Ahlul Bait akan menjadi wasilah nanti Imam Ali mengeluarkan kita dari neraka dan membawanya ke surga, karena itu merupakan janji Allah Subhanahu wa taala.
Allah akan membuat neraka itu menjadi dingin. Imam Ali akan masuk ke dalam neraka itu, dan beliau akan membawa keluar orang-orang yang terdapat cinta kepada Ahlul Bait dari neraka itu. Dan aku akan menjadikannya kedudukan kalian berdua, yaitu Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib, dalam derajat yang sama di surga. Ini terkait dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Allah menjelaskan terkait dengan Sayyidah Az-Zahra alaihissalam. Dalam riwayat disebutkan selanjutnya terkait dengan Sayyidah Az-Zahra alaihissalam, dan adapun terkait dengan putrimu, maka sesungguhnya aku akan memberdirikan dia di sisi arsy. Lalu dikatakan kepadanya, sesungguhnya Allah telah menjadikanku penguasa atas makhluknya. Maka siapa saja yang menzalimimu dan menzalimi anak-anakmu, putuskanlah perkara mereka sesuai dengan apa yang engkau sukai. Allah telah memberikan keputusan untuk memutuskan orang-orang yang pernah menzalimi Sayyidah Az-Zahra alaihissalam kepada beliau. Allah mempersilahkan beliau untuk memutuskan apapun terkait dengan apa yang telah mereka lakukan kepada beliau. Karena sesungguhnya aku akan mengesahkan putusanmu atas mereka. Allah akan memutuskan apapun yang diputuskan oleh Sayyidah Az-Zahra alaihissalam. Kemudian maka Sayyidah Az-Zahra menyaksikan padang mahsyar. Sayyidah Az-Zahra menyaksikan padang mahsyar. Apabila ada orang yang menzaliminya diberdirikan, dia akan memerintahkan agar orang itu dimasukkan ke neraka. Maka orang zalim itu berkata, aduhai alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku di sisi Allah. Ini yang terjadi pada Sayyidah Az-Zahra alaihissalam. Allah berikan segala keputusan terkait orang-orang yang menzaliminya kepada beliau. Apapun yang diputuskan oleh beliau, itulah keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan dalam riwayat itu, dan yang pertama kali akan diputuskan perkaranya adalah terkait dengan Muhsin ibn Ali. Jadi hal pertama yang akan diputuskan perkaranya oleh Sayyidah Az-Zahra alaihissalam adalah yang terkait dengan Muhsin ibn Ali, putri Az-Zahra alaihissalam, dan perihal pembunuhnya. Kemudian perkara Kunfus. Jadi yang pertama yang akan dihakimi adalah yang menggugurkan janin Muhsin. Kemudian dan berikutnya yang akan dihakimi adalah Kunfus. Kunfus adalah orang yang langsung mendobrak pintu itu dan memukul Sayyidah Az-Zahra alaihissalam. Lalu didatangkanlah dia, Kunfus dan sahabatnya. Didatangkanlah Kunfus dan sahabatnya. Lalu keduanya didera, dipukul dengan pecutan-pecutan dari api. Kemudian jika satu pecutan saja jatuh di atas lautan, niscaya lautan itu akan mendidih dari timur hingga ke barat. Jadi kedua orang itu dipecut dengan berkali-kali. Seberapa besar, seberapa dahsyatnya pecutan itu kalau mengenai lautan, maka lautan itu akan mendidih mulai dari timur sampai ke barat. Dan jika pecutan itu terkena pada gunung-gunung dunia, niscaya ia akan meleleh hingga menjadi abu. Maka keduanya pun didera dengan pecutan-pecutan itu. Itulah yang akan diterima oleh orang-orang yang menzalimi Az-Zahra alaihissalam. Riwayat ini jelas mengatakan kepada kita bahwa Ahlul Bait itu tidak akan lepas dari ketertindasan, tidak akan lepas dari mazlumiyah. Saya akan membawakan
Satu dua riwayat lagi terkait dengan madlumiyah, ketertindasan ahlul bait. Setelah itu kita akan masuk apa sih sebenarnya yang ingin dicapai oleh mereka melalui madlumiyah, ketertindasan ahlul bait itu. Diriwayatkan dari Ikrimah dari Abdullah ibn Abbas, dia berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir wafat, beliau menangis hingga air matanya membasahi janggutnya. Lalu ditanyakan kepadanya, wahai Rasulullah, apa yang membuatmu menangis? Beliau menjawab, aku menangisi keturunanku. Dan apa yang akan dilakukan oleh orang-orang jahat dari umatku terhadap mereka setelahku. Kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam janjikan, wasiatkan kepadaku adalah bahwa umat akan mengkhianatiku setelah beliau. Rasulullah sudah menjelaskan tentang ketertindasan Ali bin Abi Thalib sebelum Rasulullah wafat. Kemudian dalam riwayat yang terakhir dari Amirul Mukminin alaihissalam, beliau bersabda, ya Allah, sesungguhnya aku memohon pertolonganmu atas kaum Quraisy, karena sesungguhnya mereka telah menyembunyikan berbagai macam keburukan dan pengkhianatan kepada Rasulmu, lalu mereka gagal melaksanakannya. Jadi orang-orang itu Bani Umayyah, orang-orang Quraisy itu, mereka itu menyimpan dendam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi mereka tidak bisa melampiaskan dendam itu selama Rasulullah masih hidup. Begitu kata Imam Ali bin Abi Thalib. Dan inilah yang menjadi penyebab terjadinya begitu banyak persoalan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ya. Kemudian, dan engkau telah menghalangi antara mereka dan keburukan itu. Allah telah menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, kata Imam Ali, namun malapetaka itu kemudian menimpaku dan musibah itu berbalik kepadaku setelah Rasulullah wafat. Kemudian Imam Ali berkata, ya Allah, jagalah Hasan dan Husain. Jagalah Hasan dan Husain, dan janganlah engkau berikan kesempatan kepada orang-orang durhaka dari Quraisy untuk mencelakai keduanya selama aku masih hidup. Apabila engkau mewafatkanku, maka engkaulah yang maha mengawasi mereka dan engkau maha menyaksikan atas segala sesuatu. Penderitaan ahlul bait, madlumiyah ahlul bait. Ya. Kalau sekarang kita berbicara tentang Sayyidah Az-Zahra, maka ketertindasan Sayyidah Az-Zahra itu dimulai dari perampasan tanah Padak, kemudian pembakaran rumah beliau, kemudian keguguran janin beliau, kemudian pendobrakan dan penyerangan rumah beliau, kemudian beliau dikebumikan di malam hari, kemudian hak khilafah suaminya dirampas oleh mereka. Ini adalah ketertindasan ahlul bait. Ini adalah ketertindasan Sayyidah Az-Zahra alaihissalam. Persoalannya adalah kenapa memilih itu mereka? Bukankah mereka bisa meninggalkan itu semua? Ala Nabi wa alihi salawat wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa adil farajah. Sekarang apa tujuan mereka menempuh jalan itu, ketertindasan itu? Jawabannya dijelaskan oleh Imam Ali bin Abi Thalib dalam sabdanya. Diriwayatkan dalam Nahjul Balaghah, ketika mereka hendak berbaiat kepada Khalifah Utsman, Imam Ali menjelaskan begini, sesungguhnya kalian telah mengetahui bahwa aku adalah orang yang paling berhak atas khilafah dibandingkan orang lain, dan demi Allah aku akan menyerahkan khilafah selama urusan kaum muslimin selamat berjalan baik dan tidak ada kezaliman di dalamnya kecuali hanya atas diriku semata. Jadi Imam Ali mengatakan bahwa saya siap untuk menyerahkan khilafah ini kepada orang lain, yang paling utama adalah umat ini selamat.
Yang paling utama adalah agama ini adalah selamat. Kemudian aku melakukan ini semata-mata untuk mencari pahala dan keutamaan dari hal tersebut, dan karena keenggananku terhadap perhiasan dan kemewahan dunia yang kalian perebutkan itu. Artinya bagi Ali bin Abi Thalib, khilafah itu bukan sesuatu yang istimewa. Imam Ali bin Abi Thalib mempertahankan khilafah itu tujuannya hanya untuk kebaikan umat Islam, tidak lebih dari itu. Sekiranya kalau beliau mempertahankan khilafah itu kemudian umat Islam itu akan menjadi hancur, maka beliau siap menyerahkan khilafah itu. Dan memang kondisinya saat itu mengharuskan Imam Ali untuk menyerahkan khilafah itu semata-mata hanya untuk menjaga umat Islam itu, semata-mata hanya untuk menjaga agama ya. Jadi dari sini kita mulai bisa memahami kenapa Ali bin Abi Thalib itu menerima ketertindasan itu, menerima madlumiyah itu, atau menjalani madlumiyah itu. Tujuannya adalah untuk menjaga agama, tidak yang lainnya. Kemudian yang lebih jelas lagi adalah riwayat masih dari Imam Ali bin Abi Thalib. Diriwayatkan dari Sulaim dari Ali bin Abi Thalib, beliau menceritakan kepadaku bahwa beliau berkata begini, aku berjalan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di beberapa jalan di kota Madinah, lalu kami melewati sebuah kebun. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, alangkah indahnya kebun ini. Kemudian Rasulullah bersabda, alangkah indahnya ia, dan sungguh bagimu di surga ada yang lebih indah darinya. Kemudian kami melewati kebun yang lain. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, alangkah indahnya kebun ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alangkah indahnya ia, dan sungguh bagimu di surga ada yang lebih indah dari itu. Hingga kami melewati 7 kebun. Aku berkata, wahai Rasulullah, alangkah indahnya ia, dan beliau menjawab, sungguh bagimu di surga ada yang lebih indah darinya. Riwayat dari Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian Imam Ali melanjutkan, kemudian ketika jalan telah sepi baginya, beliau memelukku. Rasulullah memeluk Ali bin Abi Thalib. Lalu dia menangis terisak-isak. Rasulullah itu menangis terisak-isak, dan beliau bersabda, ayahku demi ayahku menjadi tebusan, al-wahid asyahid. Rasulullah meratapi Al-Husain, al-wahid yang sendirian, asyahid yang akan mati syahid. Belum terjadi Karbala, belum terjadi Karbala. Maka ia berkata ketika Rasulullah ditanya, kenapa engkau menangis wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, demi ayahku sebagai tebusan yang sendirian, al-wahid asyahid, maksudnya Imam Husain. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, apa yang membuatmu menangis? Imam Ali bertanya kepada Rasulullah. Beliau bersabda, kedengkian, dhaghain. Yang membuat aku menangis adalah kedengkian di dalam dadanya suatu kaum yang tidak mereka tampakkan kepadamu kecuali setelah aku meninggal. Dhaghain, kedengkian. Jadi kedengkian Ahlul Bait itu sudah tertanam lama, tapi mereka tidak berani menampakkannya ketika Rasulullah masih hidup. Itulah yang ditangisi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dhaghain, kedengkian yang di dalam suatu kaum yang tidak mereka tampakkan kepadamu kecuali setelahku. Itulah dendamnya perang Badar. Jadi mereka yang terbunuh di Badar itu, keluarga mereka yang orang kafir Quraisy yang terbunuh di Badar itu, menyimpan dendamnya dalam hati mereka, dan mereka tidak berani tumpahkan dendam itu semasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Dendam itu dilampiaskan kepada Ahlul Baitnya setelah Rasulullah wafat. Kemudian
mereka tampakkan kepadamu kecuali setelahku, itu adalah dendam perang Badar dan tuntutan darah perang Uhud. Jadi dendam itu sudah tertanam di dalam jiwa mereka, yang mereka tidak tampakkan kecuali setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Maka terjadilah apa yang terjadi, Saqifah, perebutan khilafah dan seterusnya sampai puncaknya di Karbala. Itu merupakan akibat daripada dendam mereka terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka lampiaskan kepada Ahlul Bait, dan itu sesuai dengan pengakuannya Yazid. Yazid itu setelah ketika kepala Al-Husain alaihissalam datangkan kepada Yazid, dia mengatakan, duhai para kakek moyangku di Badar, seandainya mereka menyaksikan kepanikan, maka mereka akan menyaksikan kepanikan Khazraj dari tebusan tombak. Pasti mereka akan berseru, mereka bergembira dengan sukacita. Kemudian mereka akan berkata, wahai Yazid, tanganmu jangan sampai lumpuh. Ini kata Yazid. Kemudian Yazid melanjutkan, aku bukan dari Khandib jika aku tidak membalas dendam kepada Bani Ahmad atas apa yang telah dia lakukan. Jadi pengakuan Yazid bahwa dia melakukan itu semua karena dendam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas apa yang terjadi di Badar dan Uhud. Sungguh kami telah membunuh kaum tersebut, Bani Ahmad, dari kalangan pemimpin-pemimpin mereka, dan kami membalas mereka setara dengan kekalahan di Badar. Maka kini menjadi seimbang, kata Yazid. Demikianlah orang tua itu, maksudnya Muawiyah, berwasiat kepadaku, maka aku menuruti orang tua itu dalam apa yang dia minta. Jadi peristiwa Karbala ini merupakan dendamnya Bani Umayyah terhadap keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka pendam begitu lama, dan mereka tidak berani tampakkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Kemudian riwayatnya ala Nabi wa alaihi salawat Muhammad wa Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi ketika Imam Ali bertanya, kenapa kamu menangis wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menjawab, kedengkian di dalam dada satu kaum yang tidak mereka tampakkan kepadamu kecuali setelahku. Itu adalah dendamnya perang Badar dan perang Uhud. Kemudian apa pertanyaan Imam Ali selanjutnya? Inilah yang menjadi jawabannya. Imam Ali bertanya, aku bertanya, apakah dalam keadaan selamat agamaku? Jadi ketika Ahlul Bait itu akan menerima penindasan dari mereka karena bentuk dendam mereka terhadap keluarga Nabi, yang ditanyakan oleh Ali bin Abi Thalib adalah, apakah agamaku ini masih selamat? Apakah dalam keadaan selamat agamaku? Jadi yang ada dalam pikiran Ali bin Abi Thalib itu bukan keluarganya. Yang ada dalam pikiran Ali bin Abi Thalib adalah, agamaku ini selamat apa tidak? Artinya bahwa Ahlul Bait itu menjalani jalan ketertindasan itu tujuannya hanya untuk menjaga agama. Seandainya mereka tidak menjalani madlumiyah itu, agama itu tidak akan pernah sampai kepada kita. Agama tidak akan pernah sampai kepada kita. Agama yang mana? Agama yang asli, agama yang orisinal. Kemudian beliau bersabda, dalam keadaan selamat agamamu. Rasulullah kemudian menjawab, agamamu akan tetap selamat. Artinya pengorbanan dan ketertindasan Ahlul Bait itu tidak sia-sia. Akhirnya agama itu sampai kepada kita. Itulah tujuan daripada ketertindasan Ahlul Bait alaihimussalam. Jadi mereka itu
harus menjalani jalan itu tujuannya hanya untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam peristiwa Karbala kita sering mendengar wa alal islami assalam, selamat tinggal Islam. Seandainya Islam itu dipimpin atau mendapatkan ujian seperti pemimpin Yazid, Islam itu habis. Ya, kita pernah sampaikan itu bahwa kalau Imam Husain tidak bangkit, percayalah kita tidak akan duduk di sini. Percayalah Islam yang asli itu tidak akan sampai kepada kita kalau Imam Husain tidak bangkit. Kalau Ahlul Bait itu tidak berjuang sehingga mereka harus menerima segala macam ketertindasan, maka percayalah Islam tidak akan sampai kepada kita. Oleh karena itu Sayyidah Az-Zahra dalam khutbahnya itu beliau bercerita tentang kepemimpinan, bercerita tentang agama Islam. Beliau memperjuangkan agama Islam, beliau memperjuangkan khilafah Ali bin Abi Thalib. Ya. Kalau itu tidak diperjuangkan, maka Islam yang akan sampai kepada kita itu adalah Islam yang barangkali seperti agama Kristen. Agama Kristen itu sampai sekarang ada, tapi tidak orisinal. Kita tidak tahu Islam Kristen yang asli itu sudah tidak ada sekarang ini. Ya, tidak bisa dipastikan mana yang asli, mana yang tidak. Ya, paling kita hanya mengatakan bahwa ajaran Kristen yang asli adalah yang memang sesuai dengan ajaran Islam. Selebihnya wallahu a'lam. Kalau Islam itu tidak diperjuangkan oleh Ahlul Bait dengan segala ketertindasan mereka, Islam tidak akan pernah sampai kepada kita. Saya akan membawakan sebuah ayat dan riwayat ya, yang menjelaskan bahwa Islam yang diperjuangkan oleh mereka itu Islam apa gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallah. Jadi orang-orang kafir itu hendak memadamkan cahayanya Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah. Cahaya Allah itu adalah agama Allah. Kemudian biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Tetapi wallahu mutimmu nurihi, tapi Allah tetap akan menyempurnakan cahayanya. Jadi mereka orang-orang kafir itu hendak memadamkan agama Allah, hendak memusnahkan, hendak membunuh agama Allah, tetapi Allah berkata wallahu mutimmu nurihi, Allah akan menjaga agama itu. Allahu mutimmu nurihi, Allah akan menyempurnakan agama itu, Allah akan menjaga agama itu. Berarti sudah ada janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menjaga agama Islam. Ayatnya ini, mereka hendak memadamkan agama Allah, agama Islam dengan mulut-mulut mereka. Wallahu mutimmu nurihi, Allah akan menyempurnakan cahayanya. Berarti cahaya itu tidak akan pernah padam. Artinya Islam itu sejak zaman Nabi Muhammad sampai akhir zaman akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini kita mendengar bahwa Allah akan menjaga Al-Quran, maka ayat ini menjelaskan Allah akan menjaga agama Islam, akan tetap sampai orisinil, sampai akhir kiamat nanti. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi. Kemudian Allah melanjutkan walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu benci, tetap Allah akan sempurnakan agama itu. Kebencian mereka, usaha mereka untuk memadamkan agama Allah tidak akan pernah berhasil. Kenapa? Wallahu mutimmu nurihi. Kemudian Allah melanjutkan, ini dalam surat As-Saff ayat 8, kemudian dalam As-Saff ayat 9 Allah melanjutkan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah kemudian melanjutkan tentang cahaya itu. Mereka hendak memadamkan cahaya dengan mulut-mulut mereka. Sementara Allah akan menyempurnakan cahaya itu. Apapun yang akan mereka lakukan, Allah tetap akan menyempurnakan agama itu. Allah akan menjaga agama itu. Kemudian Allah menjelaskan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dia akan mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Liyudhhirahu 'ala dini kulli, di mana Allah akan memenangkan agama itu atas semua agama di akhir zaman nanti.
Ini ayat terkait dengan Al-Imamul Mahdi ajallahu farajahu sarim. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu mereka benci dengan itu. Ini ayat. Pertanyaannya adalah, Allah di sini menjelaskan bahwa agama Allah itu, atau Allah akan menyempurnakan, akan menjaga agama itu sampai akhir zaman. Yang jelas agama Islam, tapi Islam yang mana? Islam yang mana? Islam ini banyak sekarang ini. Islam yang mana yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Mari kita simak riwayat dari Muhammad ibn Fudail dari Imam Musa Al-Kadhim. Imam Musa Al-Kadhim menjelaskan tentang ayat ini. Imam Musa Al-Kadhim menjelaskan tentang ayat ini. Fudail bertanya kepada Imam Musa Al-Kadhim, wahai Imam, apa sih yang dimaksud dengan yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim? Apa yang dimaksud bahwa orang-orang itu hendak memadamkan cahaya Tuhan, cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka? Apa maksudnya? Ini jawaban dari Imam Musa Al-Kadhim. Beliau menjawab, yuriduna liyutfi'u walayata amiril mu'minin alaihissalam biafwahihim. Mereka hendak memadamkan wilayah Ali bin Abi Thalib. Mereka hendak memadamkan wilayah Ali bin Abi Thalib. Jadi kita mengatakan bahwa Allah itu, mereka berusaha untuk memadamkan Ali bin Abi Thalib, memadamkan cahaya Allah. Yang dimaksud dengan cahaya Allah adalah agama Islam, dan Allah akan menjaga agama Islam. Tapi kenapa di sini kemudian Imam Musa Al-Kadhim menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan cahaya Allah adalah wilayah Ali bin Abi Thalib? Kenapa Imam Musa tidak menyebutkan yang dimaksud dengan cahaya Allah adalah agama Islam? Justru Imam Ali mengatakan bahwa yang dimaksud dengan cahaya itu adalah wilayah Ali bin Abi Thalib. Itu pertanyaannya. Kemudian Imam melanjutkan. Fudail kemudian melanjutkan. Nanti jawabannya akan menjadi jawaban pertanyaan kita tadi. Wallahu mutimmun nurihi, apa maksudnya? Muhammad bin Fudail bertanya kembali, yang dimaksud dengan wallahu mutimmun nurihi, bahwa Allah akan menyempurnakan cahaya, itu maksudnya apa? Imam menjawab, wallahu mutimmul imamati, Allah akan menyempurnakan imamahnya. Allah akan menyempurnakan imamah Ali bin Abi Thalib. Menegaskan seperti yang tadi. Ketika ayat berbunyi liyutfi'u nurallah, kemudian ditanya apa ini maksud nurallah, Imam menjawab itu adalah wilayah Ali bin Abi Thalib. Mutimmu nurihi, Allah akan menyempurnakan cahayanya, dan cahaya kembali dijelaskan itu adalah imamah Ali bin Abi Thalib. Kemudian Fudail melanjutkan pertanyaannya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Sekarang apa yang dimaksud dengan bahwa dia akan mengutus rasulnya dengan petunjuk dan dinul haq? Apa yang dimaksud dengan itu? Imam Musa berkata, walladzi amara rasulahu bil wilayah liwasiyhi. Kembali Imam Musa Al-Kadhim menjelaskan bahwa Allah itu memerintahkan rasulnya untuk membawa wilayah Ali bin Abi Thalib. Kemudian ini yang menjadi jawaban buat kita. Sejak awal kita mengatakan bahwa yang dimaksud dengan cahaya Allah adalah agama, sementara Imam Musa Al-Kadhim menyebutkan 3 kali bahwa cahaya itu adalah wilayah Ali bin Abi Thalib. Imam Musa Al-Kadhim kemudian menjelaskan, wal walayatu, yang namanya wilayah itu adalah hiya dinul haq, itulah agama yang benar. Wal walayatu hiya dinul haq. Jadi sementara ini kalau ada orang yang membedakan antara agama Islam dan wilayah Ali bin Abi Thalib, itu keliru. Agama yang benar itu adalah wilayah Ali bin Abi Thalib. Wilayah Ali bin Abi Thalib itu adalah bagian dari agama Islam. Makanya Imam mengatakan wal walayatu hiya dinul haq. Wal walayatu hiya dinul haq. Jadi ketika kita mengatakan bahwa mereka akan memadamkan agama Islam, sama saja dengan mereka mengatakan mereka harus memadamkan wilayah Ali bin Abi Thalib. Kalau wilayah Ali bin Abi Thalib adalah agama yang benar,
dan mereka ingin memadamkan agama Islam, maka hal pertama yang harus mereka padamkan adalah wilayah Ali bin Abi Thalib. Itulah yang mereka lakukan di Saqifah. Kalau mereka berhasil memadamkan wilayah Ali bin Abi Thalib, agama ini akan mereka bawa ke tempat lain. Makanya terjadi penyimpangan itu. Wal walayatu hiya dinul haq. Kemudian Fudail melanjutkan liyudhhirahu ala dini kulli. Agama yang hak itu berarti agama yang hak adalah agama yang di dalamnya ada wilayah Ali bin Abi Thalib. Wal walayatu hiya dinul haq. Yang menarik adalah Imam Musa Al-Kadhim tidak menyebutkan begini, wal walayatu madhabul haq. Wilayah itu madhab yang benar, enggak. Imam Ali mengatakan wilayah itu dinul haq. Sementara ini kita membagi kan, dalam Islam ada madhab A, B, C, D, madhab Syiah. Istilah madhab itu muncul belakangan. Ya, kita sering mendengar istilah usuluddin dan usulul madhab. Usuluddin itu adalah ketuhanan, kemudian kenabian dan kenabian, kemudian hari akhir. Kalau orang tidak meyakini ini, maka tidak disebut muslim, kan begitu. Sementara usulul madhab itu adalah imamah. Orang yang tidak meyakini imamah, khilafah Ali bin Abi Thalib dan khilafah Ahlul Bait, dia tetap dihukumi muslim walaupun tidak disebut mukmin. Itu maksud dari usuluddin dan usulul madhab. Jadi istilah din madhab itu kaitannya dengan ini, usuluddin, usulul madhab, terkait dengan yang sifatnya aturan fikih gitu. Jadi untuk membedakan mana yang muslim, mana yang mukmin, kita lihat selama dia meyakini usuluddin, dia muslim. Ya, kalau dia tidak meyakini imamah, dia tetap muslim tapi tidak mukmin. Ya kan? Jadi untuk membedakan muslim mukmin muncullah istilah madhab dan din. Ya. Tapi di masa Imam Musa ini istilah itu saya pikir belum ada, agama dan madhab itu. Maka Imam Musa Al-Kadhim menyebutkan wal walayatu dinul haq. Wilayah itu agama yang benar, bukan madhab yang benar. Ya. Kemudian liyudhhirahu ala dini kullih. Muhammad bin Fudail melanjutkan apa yang dimaksud dengan bahwa Allah akan memenangkan agama itu atas agama yang lain. Kemudian Imam Musa Al-Kadhim melanjutkan yudhiruhu ala jamil adyan inda qiyamil qaim alaihissalam ajalallahu farajahu syarif. Jadi Allah akan memenangkan agama itu atas semua agama yang ada di muka bumi. Nanti agama itulah yang akan berkuasa di muka bumi. Agama yang bagaimana? Agama yang di dalamnya ada walayah, ada wilayah Ahlul Bait. Wal walayatu ya dinul haq. Ya. Jadi sekali lagi bahwa Ahlul Bait menjalani penderitaan, ketertindasan itu tujuannya adalah untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ayat tadi menyebutkan bahwa Allah akan menjaga agama Islam, beliau menggunakan Ahlul Bait sebagai medianya. Jadi Allah itu bukan kun fayakun, Islam itu terjaga, tidak. Allah mengutus Ahlul Bait untuk menjaga agama Islam. Tetapi yaitu untuk menjaga agama Islam itu banyak pengorbanan, banyak ketertindasan yang harus mereka alami. Jadi sekali lagi bahwa yang namanya imamah itu adalah agama yang benar. Oleh karena itu, ya, kita sering mendengar ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dinan. Ya, ayat ini menjelaskan bahwa kalau kamu tidak sampaikan persoalan imamah, agama tidak sempurna. Agama tidak akan pernah sempurna. Oleh karena itu agama yang minus wilayah itu tidak sempurna. Agama itu menjadi sempurna kalau ada wilayah, dan itu menjadi tonggak daripada agama, itu menjadi pondasi daripada agama. Dan dalam ayat yang sama ini sebenarnya ada ayat sebelumnya yang berbunyi al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala tahsyauhum wahsyauni. Jadi ayat al-yauma akmaltu lakum sebelum ada penggalan ayat sebelumnya apa? Al-yauma ya'isal ladzina kafaru. Jadi di hari Al-Ghadir itu, di saat Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengangkat Ali sebagai penggantinya khalifah, ya, di hari itu juga orang-orang kafir itu merasa putus asa. Putus asa kenapa? Karena Rasulullah akhirnya mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin. Kenapa putus asa? Karena yang namanya khilafah itu adalah tonggak daripada agama. Sementara orang kafir ini ingin supaya agama Islam ini hancur. Kalau ingin hancur, maka yang pertama kali harus dihancurkan adalah konsep khilafah. Oleh karena itu ketika Rasulullah mengumumkan khilafah, mereka langsung putus asa. Al-yauma ya'isal ladzina kafaru. Ya. Ada riwayat menarik begini, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberitahukan bahwa beliau akan segera meninggal. Kemudian Rasulullah berkata bahwa sungguh telah dekat bagiku untuk menghilang dari kalian. Begitu Rasulullah memberitahukan bahwa beliau akan segera wafat. Kemudian orang-orang munafik, bagaimana komentar mereka? Mereka berkata begini, sungguh jika Muhammad mati, maka agama akan hancur. Tetapi maka ketika terjadi peristiwa Al-Ghadir, akhirnya terjadi, mereka kemudian berkata, tipu daya kita telah gagal. Artinya mereka tahu persis bahwa yang bisa mempertahankan, menjaga agama adalah khilafah, adalah imamah, adalah wilayah ahlul bait. Mereka tahu persis itu. Makanya pertama kali ketika Rasulullah wafat, pertama kali yang mereka bidik adalah ahlul bait. Itu yang mereka bidik. Akhirnya muncul Saqifah, akhirnya muncul perampasan khilafah Ali bin Abi Thalib, Karbala. Ini semua dalam rangka menghancurkan ahlul bait, karena wilayah mereka itulah yang menjadi inti daripada agama. Mereka ingin menghancurkan agama melalui pondasinya. Ya. Mereka berkata, tipu daya kita telah gagal, maka turunlah ayat pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa. Jadi itulah keutamaan ahlul bait. Terakhir saya ingin bawakan sebuah riwayat bahwa Islam ini tanpa ahlul bait, percayalah, tidak akan pernah sampai kepada kita. Dan itulah musuh terbesarnya Bani Umayyah. Musuh terbesarnya Bani Umayyah adalah ahlul bait, karena ahlul bait itulah yang menjaga agama Islam. Diriwayatkan dari Jabir, dari Abu Ja'far alaihissalam, dari Imam Bakir alaihissalam. Imam Bakir pernah berkata, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa. Al-yauma ya'isal ladzina kafaru. Di hari Al-Ghadir, orang kafir di hari Al-Ghadir mereka putus asa. Ya, karena mereka akhirnya tahu bahwa agama tidak akan tumbang. Mereka tidak akan berhasil memadamkan agama, karena akhirnya Rasulullah mengangkat Ali bin Abi Thalib. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari, terkait dengan ayat ini, Imam Bakir menjelaskan, pada hari di mana Al-Qaim Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif bangkit, ketika Imam Mahdi dibangkitkan, Bani Umayyah menjadi putus asa. Bani Umayyah menjadi putus asa, dan mereka itulah orang-orang kafir, dan mereka putus asa terhadap keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah kedudukan ahlul bait. Merekalah yang akan menjaga agama kita. Mereka rela mengorbankan dirinya, hartanya, keluarganya demi agama ini sampai kepada kita. Oleh karena itu, sebenarnya dengan kalimat yang sederhana sekali, bahwa kenapa mereka itu menjalani penderitaan mereka, madlumiyah mereka, supaya hanya agama itu sampai kepada kita. Tinggal kitanya bagaimana kita memperlakukan agama itu. Agama itu tujuannya adalah supaya kita resapi di dalam diri kita, supaya kita menjadi orang-orang yang baik. Itulah tujuan daripada agamanya. Intinya adalah agama itu tetap dijaga oleh ahlul bait, supaya agama itu sampai kepada kita, supaya bisa menjadi bekal bagi kita untuk menjadi orang-orang yang baik. Terakhir adalah saya ingin bawakan sebuah riwayat dari
Ibnu Uzainah, ya. Saya pernah mendengar dari Zurarah dari Imam Baqir alaihissalam, sesungguhnya kewajiban fardu diturunkan, mohon maaf keliru ayatnya, ayat diriwayatkan dari Salman Al-Farisi, beliau berkata, ya Rasulullah, anazalat hadhil ayah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina fi aliyin khasatan. Jadi Salman Al-Farisi bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ayat al-yawma akmaltu ini khusus turun kepada Imam Ali saja, terkait Imam Ali saja? Beliau menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bal fihi wa fi awsiyai ila yaumil qiyamah. Ayat ini turun untuk Ali dan seluruh wasi-wasiku sampai hari kiamat. Artinya kalau bahwa wilayah Ali bin Abi Thalib itu menjadi bagian yang menyempurnakan agama Islam, maka semua imam-imam kita itulah yang menyempurnakan agama Islam itu. Artinya sekarang di akhir zaman nanti tidak ada agama yang sempurna kecuali agama yang dibawa oleh Al-Mahdi ajalallahu farajahu asy-syarif, karena ayat al-yauma akmaltu lakum pun berlaku pada Al-Mahdi ajalallahu farajahu asy-syarif. Begitu penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Jadi singkat kata bahwa Ahlul Bait menerima penderitaan itu sebagaimana Rasulullah sejak di dalam Isra, saya menerima penderitaan itu, tujuannya semata-mata supaya bisa menjaga agama Islam tetap sampai kepada kita. Dan alhamdulillah agama itu sampai kepada kita, tinggal bagaimana kita memanfaatkan apa yang telah sampai kepada kita. Ini agama yang kita yakini di dalam diri kita ini pengorbanannya begitu besar. Agama yang sampai kepada kita itu pengorbanannya begitu besar. Sayyidah Az-Zahra sampai didobrak, Imam Ali dibunuh, Ahlul Bait dibunuh, Al-Husain di Karbala dibunuh, hanya supaya membawa agama yang benar ini sampai kepada kita. Oleh karena itu jangan kita sia-siakan agama yang telah sampai kepada kita itu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.